Menariknya untuk perkembangan pelaksanaan ibadah umroh hari ini, jika sebelumnya jamaah umroh tidak diperkenankan untuk melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke situs-situs bersejarah yang ada di kota Madinah, maka pada pelaksanaan ibadah umroh pada periode ini mereka sudah mulai dibolehkan untuk melaksanakan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, baik yang ada di kota Madinah maupun yang ada di kota Makkah. Pemberangkatan sebelumnya, jamaah umroh hanya dibolehkan melaksanakan ibadah umroh satu kali, tapi pada periode kemarin tanggal 9 sampai 24 Januari itu, jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh untuk yang kedua kalinya sudah diperbolehkan oleh pihak muassasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya, teman-teman sekalian. Dan saat ini saya masih berada di pelataran Masjidil Haram. Saat ini masih pukul 6:10 waktu Makkah Mukarramah, dan kami baru selesai saja menyelesaikan sholat subuh di Masjidil Haram ini. Oke teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya ingin mengupdate informasi seputar umroh ya, terutama kemarin ketika keberangkatan tanggal 9 Januari 2021, kemudian baru pulang kemarin pada tanggal 24 Januari ke tanah air gitu ya. Nah, selama perjalanan jamaah umroh tanggal 9 sampai 24 Januari itu ada beberapa perkembangan yang cukup signifikan, yang perkembangan yang positif terkait dengan pelaksanaan umroh akhir-akhir ini. Yang pertama tentunya masih menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, baik dalam agenda mereka untuk berziarah maupun melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Karantina memang masih diberlakukan, jadi jamaah umroh yang baru datang dari Indonesia, dari tanah air, kemudian masuk di Saudi, harus melakukan karantina selama 2 hari. Mereka juga akan dilakukan tes PCR atau tes corona. Jika hasilnya negatif, maka mereka tetap melaksanakan karantina 2 hari. Kemudian apabila mereka sudah dinyatakan negatif, mereka sudah bisa melaksanakan ibadah umroh gitu ya, maupun ziarah di tempat-tempat yang mereka ingin ziarahi. Menariknya untuk perkembangan pelaksanaan ibadah umroh hari ini, jika sebelumnya jamaah umroh tidak diperkenankan untuk melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke situs-situs bersejarah yang ada di kota Madinah, maka pada pelaksanaan ibadah umroh pada periode ini mereka sudah mulai dibolehkan untuk melaksanakan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, baik yang ada di kota Madinah maupun yang ada di kota Makkah. Berdasarkan penuturan dari salah seorang sahabat yang kemarin ditugaskan untuk mendampingi para jamaah, sahabat yang ditugaskan sebagai tour leader dalam rombongan tersebut bercerita bahwa sebelumnya beliau juga pernah membawa jamaah umroh pada masa pandemi ini gitu ya. Nah, pada keberangkatan terakhir kemarin tanggal 9 sampai 24 Januari itu, beliau sudah mengatakan bahwa jamaah sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ziarah
ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Meski demikian, jamaah tidak diperbolehkan turun ke tempat tersebut gitu ya, ke situs-situs bersejarah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau pihak muassasah dalam hal ini tidak membolehkan sama sekali jamaah umroh melaksanakan ziarah. Tapi pada periode kali ini sudah sedikit longgar. Mereka para jamaah sudah diperbolehkan melaksanakan ziarah dengan ketentuan tidak boleh tidak boleh turun dari bis mereka masing-masing. Namun menurut sahabat ini, ketika jamaah berziarah ke Makkah, tempat-tempat bersejarah ke Makkah, ke Jabal Sur, ke Jabal Nur maupun ke Jabal Rahmah yang biasa dikunjungi dalam city tour itu, para jamaah sudah diperbolehkan untuk turun untuk mengambil dokumen ke tempat-tempat ziarah tersebut. Jadi kalau ada jamaah umroh yang periode nanti gitu ingin melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini, mereka sudah bisa melaksanakan city tour. Mereka sudah bisa melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah dan turun langsung menyaksikan dari dekat, turun ke TKP tersebut, tempat ziarah tersebut lebih dekat gitu. Tidak hanya berdiam diri di dalam bis. Nah, ini tentu perkembangan yang positif, yang sangat menggembirakan bagi para jamaah umroh, karena sebelumnya teman-teman sekalian, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tidak mengizinkan sama sekali seluruh jamaah umroh untuk melaksanakan ziarah. Tetapi pada kali ini jamaah umroh sudah diperbolehkan untuk berziarah dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di dua kota suci, baik yang ada di kota Madinah maupun yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika ada punya keluarga, punya tetangga, punya sahabat yang hendak melaksanakan kegiatan atau ibadah umroh di tanah suci di masa pandemi ini, saya kira tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pelan-pelan sudah mulai melonggarkan aktivitas ibadah maupun ziarah bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci ini. Harapan kita semua, semoga ke depan kondisi berangsur-angsur normal, kondisi kembali membaik, sehingga para jamaah bisa leluasa melaksanakan ibadah umroh di tempat yang penuh barokah ini. Perkembangan berikutnya adalah bahwa jamaah umroh sudah bisa melaksanakan ibadah umroh lebih dari satu kali. Nah, ini adalah perkembangan berikutnya. Jadi jika sebelumnya, pemberangkatan sebelumnya, jamaah umroh hanya dibolehkan melaksanakan ibadah umroh satu kali, tapi pada periode kemarin tanggal 9 sampai 24 Januari itu, jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh untuk yang kedua kalinya sudah diperbolehkan oleh pihak muassasah. Jadi para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh sudah diperbolehkan ke Tan'im untuk mengambil miqatnya, kemudian melaksanakan ibadah umroh untuk yang kedua kalinya. Ini sekali lagi perkembangan yang tentu sangat menggembirakan, yang sangat positif, dan mudah-mudahan perkembangan ini terus menunjukkan gejala-gejala menuju normal, sehingga keluarga kita, jamaah sekalian yang ada di Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh bisa melaksanakannya dengan lebih khusyuk tentunya. Adapun kegiatan-kegiatan tambahan seperti sholat berjamaah di masjid, kemudian berbelanja, itu pun sudah diperbolehkan dengan catatan bahwa jamaah yang positif yang sudah dinyatakan negatif atau tidak bermasalah dengan kesehatannya itu sudah bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid 5 waktu di Masjidil Haram.
Begitu juga yang sedang berada di Madinah, mereka juga sudah bisa mengunjungi Raudhah, kemudian bisa juga berkunjung ke Masjid Nabawi, dan mereka juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya selama kegiatan umroh berlangsung. Teman-teman sekalian, semoga ini adalah informasi baik. Kita doakan semoga kondisi kembali normal dan kita, keluarga kita, para jamaah Indonesia yang sudah merindukan ingin bisa beribadah di tanah suci dapat dipermudah jalannya dan dapat berangkat tidak tanpa perlu dihantui oleh rasa khawatir, rasa cemas yang berlebihan dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini. Itu saja saya doakan, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang menonton video ini bisa melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Demikian update informasi terkini terkait ibadah umroh, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.